Pendekar Pedang Bab 403-408. Aula utama keluarga Huo, ekspresi saudari Huo Xian dan Huo Ximu menjadi gelap pada saat yang sama. Mereka bergegas ke halaman dan melihat ke langit. Tepat di atas sudut barat laut halaman keluarga Huo, ada seorang pendeta Tao dengan sikap abadi melayang di langit, menjabat tangannya di atas debu, dengan pedang kuningan kuno tertancap di punggungnya, turun ke dunia seperti 9 putaran. Kekal. Yan Zentang, kepala sekte Senkuan yang sedang berlutut di halaman, tiba-tiba terkejut. Li Daoran, penguasa surga. Ini adalah orang kuat dari periode yang sama dengan Lei Zentian. Zhang Lei Zentian, sekuat ini pria yang pada saat yang sama dengan Lei Zentian datang ke rumah Huo untuk mencari Qin Fan. Saya khawatir itu pasti bukan hal yang baik. Senior, kami tidak pernah memiliki Qin Beibei di sini. Saya khawatir Anda berada di tempat yang salah. Huo Xian tidak ingin dia mengganggu pemulihan Qin Fan. Tidak ada Qin Beibei di sini, hanya Qin Fan. Li Daoran terkekeh, gadis kecil, aku mengejarnya sampai ke sini. Tidak mudah bagimu untuk membohongiku. Setelah berbicara, dia mencibir dan berteriak lagi, Qin Beibei, aku tahu kamu ada di sini, tolong tunjukkan dirimu sendiri. Suaranya mengandung energi sejati yang kuat, seperti guntur yang menggelinding, bergema di halaman keluarga Huo. Hati Huo Xian tenggelam, dia tidak menyangka pihak lain mengejar Qin Fan, sepertinya orang yang datang tidak baik. Suara Li Daoran seperti guntur berguling-guling di halaman. Huo Xian sangat terguncang hingga kepalanya meraung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi telinganya dengan tangannya. Meskipun Qin Fan telah menggunakan kekuatan spiritual untuk menciptakan kembali meridiannya, tetapi sekarang dia hanyalah orang biasa, tidak dapat menahan paksaan dari seorang master puncak. Bahkan para seniman bela diri dengan basis kultivasi yang relatif dangkal menutupi telinga mereka dengan ekspresi tidak nyaman. Pada saat ini, si Potian dengan monyet berambut kuning berjongkok di bahunya tiba-tiba muncul dan mendarat di samping Li Daoran. Li Daoyou, Qin Beibei tidak akan keluar untuk menemuimu. Li Daoran mengangguk, ya, kurasa Qin Beibei tidak menyukaiku. Haha, biarkan aku mencoba. Qin Beibei, si Potian dari Sekte 5 Elemen ada di sini untuk berkunjung, silakan keluar dan temui aku. Si Potian berteriak keras Dao, menunggu beberapa saat, tetap tidak ada yang menjawab. Jika kamu tidak keluar lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suara si Potian bercampur dengan energi sejati yang kuat, yang bahkan lebih mengejutkan daripada Li Daoran barusan, dan suara bergulir bergema tanpa henti di halaman. Yan Zentang dan para pemimpin lainnya terkejut lagi. Si Potian dari Sekte 5 Elemen juga merupakan master puncak pada periode yang sama dengan Lei Zentian. Untuk apa mereka mencari Qin Beiji? Jika mereka ingin membalaskan dendam Lei Zentian, mereka tidak pernah mendengar adanya hubungan antara keduanya orang dan Lei Zentian. Persahabatan. Di dalam ruangan, Qin Fan membuka matanya, dan niat membunuh muncul di matanya. Napas yang besar, biarkan aku datang ke sini dulu untuk menguji berapa banyak kultivasi yang tersisa. Dia menekan tangannya ke bawah, mengambil napas dalam-dalam, dan dadanya ambruk. Bunuh. Dia berteriak tiba-tiba, dadanya yang roboh tiba-tiba rata, dan dia bergegas menuju Qin Fan seperti bola meriam. Ketika dia mendekati Qin Fan sekitar 10 meter jauhnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba terentang, dan cahaya merah dari mata merah itu melingkari telapak tangannya, memancarkan aura berdarah dan menakutkan. Seolah-olah tangan itu berasal dari kedalaman lautan darah di lapangan Asura. Tepat ketika telapak tangannya terulur, gelombang udara tiba-tiba menyembur keluar dan menyapu ke arah Qin Fan. Qin Fan mengelak untuk menghindar, dan gelombang udara merah langsung menghantam bangunan di bawah, bergemuruh, dan bangunan keras berlantai 2 itu langsung dirobohkan. Semua orang terkejut, kekuatan gelombang udara ini mungkin tidak kalah dengan tank. Haha, nak, di mana pedangmu? Sepertinya kultivasimu benar-benar habis. Melihat Qin Fan tidak berani melawannya secara langsung, Suesou Rentu tertawa dengan gembira. Menghadapi Qin Fan dengan telapak tangannya, dia menyerang. Gelombang udara merah keluar dari telapak tangannya lagi, dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga bahkan Qin Fan bisa merasakan tekanannya.
Meskipun kekuatan orang ini lebih lemah dari Lei Zentian, dia tidak boleh diremehkan. Pedang. Dengan panggilan lembut, hantu pedang Loying dipegang di tangan Qin Fan. Momentum Qin Fan berubah, seperti kelahiran kembali Konfusius yang hebat, dia menebas dengan pedangnya, seolah-olah dia sedang mengajar siswa yang tidak patuh. Sinar cahaya jernih langsung memotong gelombang udara merah menjadi dua, dan menghantam tangan berdarah Rentu dengan keras. Ah! Anak baik, kamu bisa menghancurkan energi Dewa Darahku. Dia telah melihat kengerian pedang Qin Fan, bahkan kandang petir 9 surga Lei Zentian dipotong olehku, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Ah! Blokir aku. Tangannya dengan cepat menamparkan di depannya, satu demi satu lingkaran merah berkumpul di depannya, membentuk rantai besar, terjerat ke arah cahaya pedang Qin Fan. Ledakan. Ketika Jian Guang pertama kali bersentuhan dengan lingkaran merah, terdengar ledakan keras, dan kemudian tidak ada lagi suara. Rantai yang dibentuk oleh lingkaran merah dengan erat menjerat cahaya pedang, dan setelah beberapa saat, cahaya pedang itu musnah. Fiuh, akhirnya diblokir. Suesou Rentu berkeringat dingin dari belakang, sepertinya kultivasi anak ini tidak menghabiskan banyak dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun kekuatan pedang ini lebih kuat daripada Lei Zentian, waktunya sedikit lebih lemah, tetapi saya masih berhasil memblokirnya dengan seluruh kekuatan saya. Anak ini terlalu menakutkan. Dia meneruskan penemuannya ke 6 orang lainnya. Li Daoran berkata sambil terkekeh, semakin kuat dia, semakin kuat bukti warisannya. Selama kita mendapatkan warisannya, aku yakin kita bisa segera menembus alam dewa peringkat keempat yang legendaris. Mendengar dua kata tersebut, wajah ketujuh orang itu menunjukkan kerinduan pada saat bersamaan. Legenda mengatakan bahwa seseorang yang telah mencapai alam dewa memenuhi syarat untuk memata-matai ambang seni bela diri peringkat ketiga. Selama seseorang dapat menemukan penjaga gerbang, dia akan benar-benar transenden dan tidak lagi fana. Suesou Rentu berteriak, ayo pergi bersama, anak ini tidak menghabiskan banyak kekuatan. Jika kamu ingin menjatuhkannya, kamu harus mengumpulkan kekuatan kita bertujuh. Di bawah, Huo Xian tampak menghina, 7 mengalahkan 1, sungguh tercela. Namun, kepalanya segera mengerutkan kening, 7 orang ini tampaknya sulit untuk dihadapi, bisakah Qin Fan masih menang? Li Daoran berkata sambil terkekeh, Qin Beibei, jangan salahkan kami karena terlalu banyak menindas kami. Sedikit, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan warisan seni bela diri yang kuat? Demi kemakmuran dunia seni bela diri, kamu harus menyerahkan warisan. Qin Fan mencibir, berhenti bicara omong kosong, aku ingin warisan itu ada padaku, lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Kalau begitu jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap kasar. Ketika dia selesai berbicara, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan sosok bayangan dengan penampilan seorang anak berusia 3 tahun keluar dari kepalanya dan melayang 1 meter di atas kepalanya. Fitur wajah penjahatnya tidak jelas, dan dia samar-samar mirip dengan Li Daoran, seperti versi kecil dari Li Daoran. Keadaan Yinsen peringkat 5 dari sistem Taois. Melihat kekokohan Yinsennya, itu juga merupakan puncak dari peringkat kelima. Yan Zentang di bawah terheran-heran. Huo Xian hanya mendengar tentang prajurit, dan tidak tahu banyak tentang praktisi Tao. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat alam Dewa Yin di puncak Taoisme kelas 5. Memiliki ambang kultivasi terendah dan jumlah orang terbesar. Tingkat ke-7 Taoisme adalah alam spiritual, tingkat ke-6 adalah alam roh yang sebenarnya, dan tingkat ke-5 adalah alam Yinsen, yang setara dengan seni bela diri puncak. Tuan. Peringkat ke-4 belum diproduksi dalam 1 abad, dan untuk peringkat ketiga, hehe, mungkin hanya ada dalam legenda. Hati Huo Xian tenggelam ke dasar lembah, jadi, dia juga yang terkuat di tingkat master puncak. Itu benar. Selain itu, metode Tao tidak dapat diprediksi, dan mereka bagus dalam serangan jarak jauh. Meskipun kekuatan jarak dekat tidak sebaik prajurit, jika dibantu oleh prajurit, praktisi Tao sering dapat menampilkan kekuatan yang tak terduga. Mengatakan ini, suasana hati Huo Xian menjadi lebih buruk. Titik. Tapi, ini belum berakhir, Yan Zentang sepertinya sengaja menakut-nakuti Huo Xian,
dan tersenyum aneh. Orang yang kuat di alam Dewa Yin di puncak Taoisme bukanlah apa-apa, dan orang yang mengenakan jubah putih dengan pola lanskap, jika saya menebak dengan benar, harus menjadi master formasi A dalam sistem kultivator. Seorang master formasi. Huo Xian menatapnya dengan curiga. Hehe, dalam sistem penyihir, master peringkat ketujuh sama dengan Taoisme. Mereka semua memasuki alam spiritual, master Feng Shui peringkat 6, dan master formasi peringkat 5. Titik. Sudah sangat merepotkan, dan sekarang ada master formasi untuk membantu. Kombinasi seperti itu dapat memaksimalkan kekuatan semua orang. Bagaimana Qin Fan menang? Wajah Huo Ximu suram dan dingin, dan dia tidak bisa mengerti Yan Zentang mengancam saudara perempuannya, jadi dia mendengus dingin. Meskipun master formasi di alam Dewa Yin Tao dan sistem penyihir sulit untuk dihadapi, begitu prajurit mendekat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tanpamu itu sangat kuat. Yan Zentang terkekeh. Memang, selain sistem penyihir, sistem Tao dan mage takut dengan pertempuran jarak dekat, tapi jangan lupa, ada juga master hebat pelatihan horizontal, Balta. Master hebat pelatihan horizontal adalah dibudidayakan kekuatan fisik hingga ekstrim, dikenal sebagai pertahanan terkuat, keberadaan tubuh fisik yang dapat menahan peluru. Bahkan untuk seorang seniman bela diri seperti Lei Zentian, akan butuh waktu lama untuk mematahkan pertahanan master pelatihan horizontal yang hebat. Dengan Balta di sini, master formasi dan Dewa Yin Tao dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Huo Ximus wajahnya jelek, dan dia tidak bisa berkata-kata untuk membantah. Tuan Besar Heng Lian, langka di dunia, tidak menyangka akan muncul di sini bersama 7 orang ini. Kerja sama ketujuh orang ini sempurna, dan mudah untuk meragukan apakah ketujuh orang ini diperintahkan oleh orang yang sama untuk datang ke sini demi Qin Fan. Udara, Balta, master pelatihan silang setinggi 2 meter yang seperti bukit, melangkah keluar dalam satu langkah. Paksaan berat tiba-tiba muncul di wajah, seperti bukit yang menekan. Suaranya berdengung, "Nak, biarkan aku mencabik-cabikmu." Setelah selesai berbicara, tubuh seperti bukit itu berjalan menuju Qin Fan dengan kaki yang kuat. Boom, boom, boom. Setiap langkahnya seperti menabuh genderang, membuat orang khawatir dia akan tiba-tiba jatuh dari udara dan jatuh hingga tewas. Qin Fan sedikit mengernyit, meskipun seniman bela diri horizontal semacam ini bukan yang terkuat, dia adalah yang paling sulit untuk dibunuh. Bahkan di alam abadi, tidak peduli sistem mana yang dihadapi kultivator dengan praktisi pelatihan tubuh yang berkembang dengan baik, dia akan menghindarinya sebanyak yang dia bisa. Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Anda, serangan Anda terhadap mereka seperti menggelitik, yang sangat membuat depresi. Dan Balta di depannya telah membuat tubuhnya menjadi puncak seorang master. Jika Anda ingin mematahkan pertahanan, bahkan dengan semangat pedang Cixiao, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda bertemu di waktu normal, abaikan saja, bagaimanapun, kecepatan dan reaksi praktisi seni bela diri horizontal sangat lambat, dan dia tidak dapat mengejar praktisi dari setiap sistem. Tapi kuncinya adalah di belakang orang ini ada master formasi dan orang kuat di alam Dewa Yin. Jadi Qin Fan harus menghadapinya. Cimat di kejauhan membaca beberapa kata dalam hati. Menggosok. Pola formasi tiba-tiba menyala di bawah kakinya, lalu padam. Kemudian, pola itu tiba-tiba muncul di kaki Balta. Balta, yang berlari kencang, tapi merangkak sepelan siput di mata semua orang, langsung menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, lingkaran pola menyala di depan Qin Fan, dan tubuh Balta yang seperti bukit tiba-tiba muncul dari kehampaan, dengan mulut terbuka, dan dengan ekspresi ganas, dia mengangkat tinjunya yang seukuran kaserole, dan membantingnya pada Qin Fan. Si Potian mencibir, Grandmaster Heng Lian dan Master Formasi adalah pasangan yang sempurna. Jika Qin Beiji tidak berani bertemu langsung dengan Grandmaster Heng Lian, dia harus terus melarikan diri. Di sebelahnya, Yang Jizu, yang mengenakan tang hitam jas, berdiri dengan dingin. Titik. Dengan mencibir, jangan khawatir, jika dia ingin melarikan diri, aku akan segera memblokir rute pelariannya. Lidah orang terkekeh, asklos, broter yang sangat cocok untuk memblokir jalan. Penampilan Qin Fan.
Melihat serangan kuat Balta, Qin Fan mendengus dingin, dan langsung menggunakan tebasan membelah udara, berhadapan langsung dengan ahli pemurnian horizontal yang hebat ini. Meskipun praktisi pelatihan tubuh sangat sulit untuk dihadapi, tetapi di negeri dongeng, Qin Fan tidak berpikir bahwa keterampilan pelatihan tubuh di bumi sangat kuat. Qin Fan tidak terlalu memperhatikan Grandmaster Heng Lian ini. Ledakan. 18 bentuk Dao besar, metode pertempuran jarak dekat yang paling kuat dari Sekte Dao, tidak terkalahkan sejak kembali dari alam abadi, membunuh musuh dengan cepat. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, momentum Pikong Zan untuk memotong segalanya dan bergerak maju terhalang untuk pertama kalinya. Telapak tangan Qin Fan menebas lengan Balta, seolah-olah dia menebas baja, mengeluarkan suara emas dan besi. Namun, tubuh besar Balta juga didorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan besar Qin Fan. Grandmaster Heng Lian sedikit terkejut, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tidak ada yang berani melawanku secara langsung, kamu sangat baik. 6. Orang lainnya sedikit terkejut, mereka bisa langsung dengan Balta, dan bahkan menang. Qin Fan adalah orang pertama dalam 1 abad. Si Potian tertawa dan berkata, semuanya, sepertinya kita masih meremehkannya, jadi bersiaplah untuk melakukannya. Iya. Beberapa orang mengangguk pada saat bersamaan. Fu Yi berteriak, Balta, bersiaplah untuk menyerang. Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba menginjak kakinya, dan lingkaran pola menyala tepat di bawah kaki Balta. Balta tampaknya tidak terlalu terbiasa dengan kerja sama semacam ini, dia mengutuk dengan keras, dan tubuhnya yang besar menghilang lagi. Qin Fan mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba melangkah keluar, meninju langit dengan tinjunya. Ledakan. Kali ini, tubuh Balta langsung diangkut ke langit di atas kepala Qin Fan oleh Fu Yi, dan dia menginjak tanah dengan keras. Namun, semua ini bisa disembunyikan dari mata para prajurit, tetapi tidak bisa disembunyikan dari indera spiritual Qin Fan. Tinju dan kaki bertabrakan, dan lingkaran gelombang kejut yang kuat berpusat di tempat keduanya bertabrakan, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Pakaian 6 orang lainnya diterbangkan oleh kekuatan yang kuat ini. Jika mereka tidak menggunakan energi sejati mereka untuk melindungi mereka, pakaian mereka mungkin akan hancur. Beberapa tembok dan rumah yang terpisah puluhan meter di bawah langsung runtuh akibat gempa. Seniman bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah itu langsung tuli di kedua telinga. Jika Huo Ximu tidak menggunakan energi aslinya untuk melindungi Huo Xian pada waktunya, Huo Xian mungkin juga akan menjadi tuli. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat master seperti Yan Zentang memiliki wajah tidak nyaman dan terkejut di hati mereka. Di tengah udara, serangan keduanya tidak pecah dengan satu sentuhan tombol seperti sebelumnya, melainkan jalan buntu, menghadirkan jalan buntu. Damon. Teriak Fu Yi dengan cemas, menggambar pola rumit dengan kedua tangan di udara, dan menghentakkan kakinya dengan keras. Lingkaran pola lain menyala, dan Damon, yang jaraknya masih lebih dari 10 meter, tiba-tiba dipindahkan ke belakang Qin Fan. Damon membaca beberapa kitab suci yang tidak jelas beberapa kali, dan tiba-tiba alu penakluk sihir emas muncul di tangannya, dan itu menghantam punggung Qin Fan. Hati-hati. Huo Xian yang berada di bawah melihat pemandangan ini dan berteriak ngeri. Qin Fan tidak menoleh ke belakang, seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya, dia meninju dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerang dari tempat yang tidak diketahui, membangkitkan ki sejati dalam tubuh Damon, menyerang dari dalam dan luar. Beng Sanhe melakukannya. Damon juga seorang master di tingkat master puncak, dia mengorbankan sebagian dari kekuatannya untuk menekan energi sejati di tubuhnya, dan alu penakluk iblis yang diubah oleh energi sejati terus mengenai punggung Qin Fan. Dengan keras, pukulan Qin Fan langsung mengenai Demon Subduing Pesel. Master esoteris, yang tidak pandai menyerang, mendengus. Lagi pula, dia bukan tandingan 18 bentuk Dao Qin Fan. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan menatap Qin Fan dengan kaget. Saat Damon terguncang kembali, bayangan hitam melintas. Tiba-tiba, pisau panjang berwarna biru yang dipadatkan dengan energi sejati muncul di tangan si Potian, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menebas punggung Qin Fan. Qin Beibei, rasakan kekuatan prajurit Ki Kayu Hijau, saya. Keahlian unik Sekte 5 Elemen untuk menekan Sekte adalah sejenis prajurit Ki 5 Elemen.
Menggunakan energi sejati untuk memadatkan senjata dengan elemen tertentu dari 5 elemen, itu mirip dengan pedang Loying milik Qin Fan. Namun, kekuatannya secara alami jauh lebih rendah dari Wang Jianjue. Namun, prajurit Qi 5 elemen ini dilengkapi dengan kekuatan elemen 5 elemen, yang dapat dianggap sebagai seni bela diri kelas 1 di dunia seni bela diri. Qin Fan bahkan tidak melihatnya, dan mencibir, "Keterampilan kecil, kamu berani menggunakan kapak di depanku." Pedang. Awalnya, Qin Fan ingin memanggil pedang Loying untuk langsung memotongnya. Tentara kayu hijau yang menghancurkan langit. Membandingkan kekuatan 5 elemen saja dan kebenaran yang menakjubkan pada pedang Loying, itu seperti sungai dibandingkan dengan laut. Tapi dia tidak bisa mengatakan kata terakhir, dan semangatnya tiba-tiba dihantam oleh kekuatan eksternal. Meskipun itu tidak cukup untuk menyakitinya, itu membuatnya sedikit kehilangan akal dan berhenti selama beberapa detik. Seorang penjahat mengayunkan pedang panjang, memukul dahi Qin Fan dengan keras, dan segera berbalik dan terbang menjauh. Taoisme, Dewa Yin. Diam-diam, menusuk roh primordial, membunuh dan tak terlihat. Di antara 4 sistem kultivasi utama, Sekte Tao adalah yang paling aneh dan sulit untuk dihadapi. Bahkan sistem penyihir membenci orang-orang Sekte Tao, menyebut mereka penjahat. Dalam beberapa detik jeda ini, tentara Aoki, yang cukup kuat untuk menghancurkan langit, menebas punggung Qin Fan dengan ganas. Huo Xian di bawah berseru kaget, matanya menjadi gelap dan dia langsung pingsan. Pada saat ini, Fu Yi berteriak lagi, segel rute pelariannya. Yang Jizu dari Sekte Ekstrim Besar telah bersiap, merangkul tangannya, bola energi putih membentuk-bentuk tong di tangannya, dan kemudian membagi menjadi 2. Ledakan. Fu Yi menginjak kakinya, dan lingkaran pola menyala di bawah kaki Yang Jizu, dan tiba-tiba muncul di samping Qin Fan di saat berikutnya. Ini seperti segel. Teriak Yang Jizu, dan membanting 2,5 lingkaran besar di tangannya bersama-sama, membentuk dinding udara melingkar 1 meter di sekitar tubuh Qin Fan, menghalangi kemampuan Qin Fan untuk menghindar ke segala arah. Mundur. Pada saat yang sama, tangan berdarah Rentu berteriak keras, dan sekali lagi menunjukkan energi darahnya. Salah satu telapak tangannya berubah menjadi merah darah, memancarkan aura yang menakutkan, dan langsung meraih jantung Qin Fan. Damon, Master Tantra, dan Dewa Yin Li Daoran mengendalikan pedang terbang, menatapnya dari pinggir lapangan. Jika dia dipukul oleh Dewa Darah Qijin dan King Mu Qibing, tubuh Qin Fan saat ini tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Lagi pula, dia belum mulai mengolah tubuh pedang abadi. Pada saat kritis ini, Qin Fan tiba-tiba sadar kembali. Pada saat ini, ada Balta, ahli pemurnian horizontal yang hebat, dikelilingi oleh tembok Qi yang diletakkan oleh Yang Jizu. Serangan Dewa Darah Qijin dan King Mu Qibing berjarak kurang dari setengah meter darinya. Ini hampir jalan buntu. Qin Fan membuat keputusan yang menentukan, dan tiba-tiba menarik tinju yang menghalangi Balta di atas. Dengan dampak kuat dari tendangan Balta, tubuhnya berakselerasi dan jatuh ke bawah seperti bola meriam. Yang Jizu disegel selama 4 minggu, tetapi hanya yang lebih rendah yang tidak disegel. Serangan Suesou Rentu dan Si Potian kebetulan terlewatkan. Sekarang yang harus ditanggung Qin Fan adalah kekuatan serangan Balta saja. Namun, bahkan jika dia menyerang sendirian, itu akan cukup untuk menghancurkan ahli tingkat master menjadi bubuk. Master Agung Henglian tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga luar biasa dalam serangan dan pertahanan. Tendangan Balta mengikuti tubuh Qin Fan ke bawah, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan Qin Fan ke sebuah rumah di bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, rumah yang kokoh itu runtuh dan runtuh, dengan asap dan debu di mana-mana, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Turun dan lihatlah. Fu Yi berkata dengan suara yang dalam. Ketujuh orang itu tidak santai, mempertahankan formasi mereka, dan perlahan-lahan mendarat di langit dekat rumah yang dihancurkan Qin Fan. Anak ini sangat mudah beradaptasi. Dia tahu bagaimana menilai situasi dan menghindari 2 serangan fatal pada waktunya. Kematian. Tapi Qin Fan mampu membuat respons yang paling benar dalam waktu singkat. Namun, meskipun menanggung serangan Balta sendirian adalah metode yang paling sedikit kerugiannya, kamu tidak boleh meremehkan kekuatan Master Henglian yang hebat. Qin Beibei,
bahkan jika pukulan ini tidak membunuhmu, itu pasti akan membuatmu menderita. Luka parah. Setelah beberapa saat, asap menghilang. Turun dan lihatlah. Si Potian berkata kepada Balta. Iya. Balta sedikit tidak senang. Meskipun dia ahli pemurnian horizontal yang hebat, dia bukanlah pelindung daging. Orang-orang ini menjelaskan bahwa dia harus digunakan sebagai pelindung daging. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya cocok untuk membahas masalah ini. Kita tidak bisa membiarkan master formasi yang bersembunyi di belakang turun untuk memeriksa. Jika Qin Fan masih memiliki energi cadangan, master formasi ini mungkin langsung terbunuh. Tepat ketika Balta mendarat 1 meter di atas reruntuhan, perubahan mendadak terjadi. Sinar cahaya tiba-tiba menembus reruntuhan, langsung mengenai dada Balta. Dengan baik, Balta mendengus, dan langsung dikirim terbang. Orang-orang lainnya diam-diam terkejut. Berkat perisai daging yang diizinkan menjelajahi jalan, jika ada yang diganti, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Bayangan hitam keluar dari reruntuhan dan melayang kembali di udara, tapi dia agak malu. Qin Fan menatap Balta dengan dingin, yang mencengkeram dadanya dengan wajah penuh rasa sakit, dan tidak bisa menahan nafas. Tubuh fisik seorang praktisi pemurnian tubuh sangat kuat. Bahkan jika saya digantikan oleh Lei Zentian, pedangku masih akan tertembus. Kamu hanya menderita beberapa luka ringan. Si Potian dan yang lainnya sedikit mengernyit, anak ini, dia baik-baik saja untuk menendang Grandmaster. Mengerikan. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya warisan padanya seharusnya. Mereka tidak khawatir, tetapi bahkan lebih bersemangat. Selama mereka mendapatkan warisan dari Qin Fan, dengan bakat mereka, mereka pasti bisa memasuki alam dewa. Haha, Qin Beibei, kamu benar-benar kuat. Namun, kamu juga telah melihat kekuatan kami. Apa menurutmu kamu memiliki peluang untuk menang? 1. Nasihat terakhir untukmu, serahkan warisanmu, dan kami akan mengampunimu 1 kehidupan. Kata si Potian sambil tertawa lebar. Master Buddhisme Tantra membaca sebuah kitab suci, dan dengan lembut membujuknya, dia benar. Penyerahan warisan oleh Tuan Qin adalah hal yang luar biasa untuk kepentingan seluruh dunia seni bela diri. Mengapa Anda kehilangan nyawa karenanya? Kultivasi tidak mudah, dan mudah untuk melakukannya. Dan hargai itu. Qin Fan mencibir, untuk kepentingan dunia seni bela diri. Saya pikir itu untuk kepentingan kalian yang tamak. Saya akui itu. Aku meremehkan kekuatan kelompokmu sebelumnya. Tapi, kamu benar-benar mengira aku membunuhmu. Tidak bisakah kalian? Setelah berbicara, momentum Qin Fan tiba-tiba berubah. Aura yang kuat, dingin, dan menakutkan meresap ke udara. Rambut Qin Fan tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seperti ketika dia baru saja kembali dari negeri dongeng. Dia tiba-tiba mengambil langkah menuju kehampaan di depannya, yang aneh adalah sepertinya ada langkah tak terlihat yang menopang tubuhnya. Menggosok. Melangkah ke depan, aura di tubuhnya tiba-tiba naik tajam, dan lingkaran cahaya merah menyala padanya. Kemudian, dia mengambil langkah lain. Menggosok. Cahaya oranye menyala, dan auranya melonjak lagi. Lalu, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Dia mengambil 7 langkah berturut-turut, dan setiap kali dia melangkah, auranya berlipat ganda. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, 7 warna cahaya menyala terus-menerus. Mengambil 7 langkah, dia tampak berdiri di atas semua makhluk hidup, dengan rambut hitamnya berkibar, seperti dewa sejati yang turun ke dunia, menghadap ke orang biasa. Nafas yang begitu kuat sehingga orang tidak bisa menahan pikiran pemberontakan menyebar, dan semua orang hampir kehabisan nafas. Ini adalah teknik rahasia Sekte Xuan Dao melawan surga, 7 langkah, dengan mengorbankan umur yang terbakar, sehingga basis kultivasi akan meroket dalam waktu singkat. Pedang. Pedang Loing melesat keluar dan mendarat di tangan Qin Fan. Grandmaster Heng Lian. Aku akan membunuhmu dulu. Qin Fan melangkah maju, mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, dan menebas Balta. Sebuah cahaya biru sepanjang beberapa kaki melintasi langit dan datang ke kepala Balta dalam sekejap, bahkan jika itu adalah jimat yang ingin berteleportasi, sudah terlambat. Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu tidak takut pedangmu patah?
Balta tertawa keras, cahaya hitam keluar dari tubuhnya, dan dia mengangkat tangannya untuk menahan cahaya pedang dengan keras. Ledakan. Tubuh Balta tiba-tiba terlempar ke bawah, namun tubuh Grandmaster Heng Lian memang kuat, dan pedang Qin Fan masih gagal menembus pertahanan. Ledakan. Kaki Balta membentur tanah dengan keras, tanah bergetar hebat, dan dua lubang yang dalam pecah. Namun, dengan bantuan tanah, dia secara paksa menahan serangan pedang Qin Fan, dan keduanya membentuk jalan buntu lagi. Fu Yi mengecilkan pupilnya dan berteriak, "Sekarang!" Saat Fu Yi meneriakkan kata pertama, si Potian sudah bergegas menuju Qin Fan di langit. King Mu Qibing menggunakan semua kekuatannya, dan sebuah pisau panjang sepanjang beberapa kaki, dipadatkan dengan energi sejati, menebas punggung Qin Fan dengan keras. Telapak tangan merah terbentang tiba-tiba, dan sesosok tubuh yang dikelilingi oleh cahaya merah mengulurkan cakarnya yang tajam dan langsung meraih jantung Qin Fan. Suesou Rentu sekali lagi menampilkan keahlian darah dan kekuatannya yang unik. Pada saat yang sama, Damon, seorang master Buddhisme Tantra, dan Yang Jizu, seorang master dari sekte ekstrim yang hebat, juga menembak bersama. Damon mengayunkan alu iblis emas dan membantingnya ke arah Qin Fan dari depan. Yang Jizu masih memblokir semua rute pelarian Qin Fan seperti segel, dan dengan pelajaran dari terakhir kali, dia memblokir semua arah kali ini. Kali ini, Qin Fan tidak bisa terbang bahkan dengan sayap. Namun, ini tidak cukup. Seorang penjahat mengendalikan pedang terbang dan bergegas menuju dahi Qin Fan tanpa suara. Dewa Yin dari Sekte Tao melakukan serangan lain, yang tidak dapat diprediksi dan tidak mungkin dilawan. Dalam hal kematian dan tingkat kesulitan, Dewa Tao Yin harus menempati urutan pertama. Melihat serangan yang mempesona di langit, para prajurit di bawah sangat kagum. Di mata mereka, orang kuat di ranah Master Puncak sudah bisa bersaing dengan makhluk abadi dan dewa. Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan tiba-tiba menyerah dan terus menekan delta di bawah, mengulurkan tangannya dan bergerak, pedang Loying kembali ke tangannya, dan tersapu oleh serangan kerumunan. Menghancurkan ribuan tentara. Menggunakan pedang Loying, dia menggunakan gerakan serangan kelompok dalam 18 gaya Dao, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Tetapi pada saat ini, kepala Qin Fan sakit, dan gerakannya tiba-tiba membeku. Kali ini Li Daoran secara langsung mengendalikan Dewa Yin dan menyerbu Qin Fan Lingtai, mencoba membunuh Qin Fan Yuanshen. Orang-orang di sekitar sangat gembira saat melihat ini, mengetahui bahwa roh Yin Li Daoran telah berhasil. Kali ini, Qin Beibei pasti akan mati. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qin Fan pasti akan mati, sudut mulut Qin Fan tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Sebuah lampu merah tiba-tiba melesat ke langit, dengan aura gemilang dari seorang kaisar manusia, itu menebas ke arah master formasi di kejauhan. Tidak bagus. Kami tertipu. Targetnya adalah Fu Yi. Si Potian adalah yang pertama bangun, berteriak tajam, dan ingin menyelamatkan Fu Yi, tapi sudah terlambat. Tu yang bertangan berdarah mengertakkan gigi dan meraung, "Aku tidak bisa mengurusnya lagi." Karena sudah kali ini, Qin Beibei berani mengalihkan perhatian dan menyerang master formasi. Ini menciptakan peluang bagi kita untuk membunuhnya. Memikirkan bagaimana Qin Fan berani mengalihkan perhatiannya dan menyerangnya ketika dia dikepung oleh semua orang. Terburu-buru, dia membuat beberapa formasi pertahanan di depannya. Namun, formasi pertahanan ini hampir bisa menahan penguasa alam biasa. Bagaimana bisa menahan pedang Cixiao dengan akumulasi spiritual yang lengkap? Engah. Fu Yi langsung dipotong menjadi dua bagian, dan aura atribut api yang kuat pada pedang Cixiao memanggang tubuhnya menjadi minuman bersoda. Saat ini, serangan massa akhirnya tiba. Namun, itu benar-benar diblokir oleh Breaking Tousan Army Qin Fan, dan bahkan kekuatan serangan gabungan dari beberapa orang tidak sekuat penggunaan Breaking Tousan Army yang terganggu oleh Qin Fan. Ledakan. Tentara King Muki Si Potian langsung dikalahkan oleh Qin Fan, dan seluruh tubuhnya juga tersapu beberapa meter oleh pedang Qin Fan. Dia menekan darah yang bergolak di tubuhnya, dan berteriak dengan marah, "Sialan, ketika dia berurusan dengan Balta barusan, dia dengan sengaja melepaskan air." Tujuannya yang sebenarnya adalah master formasi dan Li Daoran.
Rentu yang bertangan darah yang tersapu oleh pedang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah terbalik, dan meraung tak percaya bagaimana ini mungkin. Baru saja Balta menginjaknya langsung ke tanah, bagaimana kekuatannya bisa ditingkatkan begitu banyak dalam sekejap. Damon, yang juga meludah darah dan dipukuli, berkata dengan suara rendah, jika saya tidak salah, dia sepertinya baru saja menggunakan teknik rahasia yang kuat. Tidak pernah terdengar, warisannya sangat kuat dan menakutkan. Yang Jizu juga terbang, dan berdiri berdampingan dengan beberapa orang, dengan wajah keengganan, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin bertarung lagi? Balta juga terbang dari tanah, terengah-engah dengan wajah memerah Huci berkata, bertarung, tentu saja kita harus bertarung. Jika kita mendapatkan warisan yang begitu kuat, kita akan menjadi tak terkalahkan di dunia di masa depan. Jejak keraguan muncul di matanya. Namun, itu dengan cepat digantikan oleh keserakahan. Ya, tentu saja kita harus bertarung, kalau tidak, semua yang kita lakukan barusan akan sia-sia. Selesai, dia hanya akan Anda dapat membiarkan kami membantai Anda. Beberapa orang mengangguk pada saat yang sama, merasa bahwa kata-kata si Potian masuk akal. Pada saat ini, lidah orang di sebelahnya tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tubuh itu langsung jatuh. Apa yang terjadi padanya? Yang Jizu mengerutkan kening dan bertanya. Si Potian menghela nafas, jika prediksi saya benar, roh yinnya telah dihancurkan, dan tubuh serta daunnya telah menghilang. Anak ini dengan sengaja menunjukkan kelemahan sejak dia menggunakan teknik rahasia, bertindak seolah-olah dia tidak tahan jalan buntu dengan Balta. Tujuannya adalah untuk memikat lidah orang agar mengambil kesempatan untuk membunuh Yinsen yang paling mengancam. Dan Fu Yi benar-benar lalai, jadi dia membunuhnya di sepanjang jalan. Balta mencibir dengan tidak setuju, hei, kamu terlalu khawatir, aku tidak percaya dia sangat kuat. Aku ingin melihat apakah teknik rahasianya dapat menembus pertahananku. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya tiba-tiba berlari menuju Qin Fan. Hanya saja kali ini tanpa bantuan master formasi, dia hanya bisa berlari pelan. Cepat kembali. Si Potian ingin menarik, tetapi Balta tidak mendengarkannya sama sekali. Hei, idiot ini. Semuanya, bersiaplah untuk mengambil alih Balta, kita tidak boleh kehilangan Grandmaster Heng Lian lagi. Yang lainnya mengangguk. Sayang sekali mereka tidak menunggu mereka bergerak. Qin Fan sudah menebas dengan pedang. Pedang cakrawala merah, dengan api tebal dan aura kekaisaran yang cemerlang, meninggalkan goresan di udara dan menghantam Balta dengan keras. Engah. Tinju Balta yang terangkat terpotong, lalu bahunya, dan akhirnya separuh tubuhnya terpotong oleh pedang Qin Fan. Ahli pemurnian horizontal yang hebat ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung terbelah menjadi dua. Bagaimana mungkin? Si Potian berseru dengan tak percaya. Itu benar, itu ahli pemurnian horizontal yang hebat. Dia dipotong setengah oleh pedangnya. Rentu yang bertangan darah juga berkeringat dingin. Pedang Qin Fan terlalu kuat, sangat kuat sehingga jauh melampaui mereka. Damon sudah mundur, dan melihat ketiga orang yang tersisa, apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisannya? Ketiganya memandangi dua bagian tubuh Balta, wajah mereka muram, dan mereka tidak berbicara. Damon melanjutkan, saya pikir kita harus putus, atau kita mungkin kehilangan nyawa kita di sini. Si Potian mendengus dingin, Damon, apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya kita bisa menundanya atau tidak. Meskipun Balta kuat secara fisik, kecepatan dan refleksnya lemah, jadi dia dibunuh oleh Qin Beibei. Dapat mengejar kita. Yang Jizu mengangguk, kakak si benar, mari kita lawan dia sampai akhir. Suesou Rentu juga setuju, oke, lawan dia, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kamu bisa mendapatkan seekor anak harimau? Dameng diam-diam menghela nafas dan tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Setelah menebas Balta dengan pedang, Qin Fan mencibir, ingin membuang waktu denganku. Hanya bermimpi. Kemudian, lampu merah dan lampu biru menyala bersamaan. Langit di sebelah kiri penuh dengan kebenaran dan kebenaran. Di sisi kanan,
udara kaisar di langit mendominasi pegunungan dan sungai. Kelopak mata si Potian berkedut, dan dia berteriak, cepat dan sembunyi. Sayang sekali dia terlalu meremehkan kecepatan Qin Fan. Begitu dia berlari beberapa meter jauhnya, cahaya biru pedang Loying menyapu dirinya. Aku tidak bisa bersembunyi, aku hanya bisa bertarung dengan keras. Suesou Rentu, yang tidak jauh darinya, kebetulan berada di dalam selubung pedang Loying, dan berteriak, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kalau begitu blokir dia. Giant Earth Seal. Si Potian berhenti tiba-tiba, dan meninju tinjunya terus-menerus di udara. Lingkaran cahaya kuning tanah muncul, dengan kuat melindunginya di depannya. Blood Guts Astral Ki. Suesou Rentu juga menggunakan jurus pertahanan terkuat, sebuah bola lampu merah mengelilinginya, seolah-olah dia mengenakan baju zirah. Di sisi lain, pedang Akasaka yang lebih kuat menyapu Yang Jizu dan Damon. Yang Jizu tampak serius, dan menggambar lingkaran di dadanya dengan tangannya. Satu energi hitam dan satu putih menyatu menjadi pola ikan yin dan yang, dan mendorong ke depan dengan keras. Damon mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan lantang, Fudo Mingwang. Gambar Vajra muncul padanya, dan dia memejamkan mata dan duduk bersila di udara. Klik. Di mana pedang Loying dan pedang cakrawala merah lewat, pertahanan mereka berempat langsung hancur berkeping-keping. 3 pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat kelima langsung dipenggal di tempat. Hanya Damon, seorang master tantra yang pandai bertahan, terluka parah dan lolos karena keberuntungan. Ada hujan merah darah di langit. Damon, yang sedang menonton adegan ini, tiba-tiba berlutut, mengatupkan kedua tangannya, dan membungkuk ke langit barat beberapa kali. Hati manusia tidak cukup untuk menelan gajah. Tuan Qin, ayo kita lakukan. Qin Fan mengulurkan jarinya, dan cahaya biru menembus dantian Damon, menghapus kultivasinya. Kamu pergi. Qin Fan tidak repot-repot membunuh seseorang yang kehilangan kekuatan untuk melawan. Damon tidak sedih atau bahagia. Dia sepertinya telah melihat semuanya tiba-tiba, dan membungkuk kepada Qin Fan, terima kasih Tuan Qin karena tidak membunuhku. Setelah berbicara, Damon membungkuk ke Qin Fan lagi, berbalik dan pergi. Semua prajurit di bawah tercengang, melihat sosok pemuda berbaju hitam di udara. Mereka tiba-tiba bersujud di tanah, menghormati mereka seperti dewa. Satu orang memenggal 6 penguasa alam puncak, dan menghapus satu. Tidak, ini lebih kuat dari 7 master puncak, karena ini adalah campuran dari 3 sistem kultivasi, dan ada Grand Master pelatihan horizontal. Orang seperti ini mungkin belum mencapai alam dewa legendaris, tetapi kekuatannya sebanding dengan alam dewa. Sejak saat itu, Yan Zentang dan yang lainnya menghormati Qin Fan sebagai dewa, dan tidak pernah berani memikirkan hal lain. Aura menakutkan yang menembus langit menghilang, rambut panjang menakutkan Qin Fan kembali ke rambut pendek aslinya yang rusak, dan semua aura di tubuhnya menghilang, dan dia kembali ke postur asli pemuda biasa. Dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat, melirik Huo Xian, yang sudah bangun, dan mengangguk, aku serahkan sisanya padamu. Huo Xian tersenyum bahagia dengan air mata berlinang. Selama 3 hari berikutnya, Qin Fan telah mundur di rumah Huo, memulihkan basis kultivasinya yang rusak dan gejala sisa yang disebabkan oleh melakukan 7 langkah melawan surga. Namun, meski tubuh dan kultivasi dapat dipulihkan, umur yang hilang tidak dapat dipulihkan. Tentu saja, umur ini bukan apa-apa bagi Qin Fan, lagi pula, selama tingkat kultivasinya terus meningkat, umurnya akan terus meningkat. Namun, melalui pertempuran ini, Qin Fan memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang para praktisi di bumi. Pertempuran ini sebenarnya tidak mudah, terutama Dewa Yin Taois sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak begitu kuat dan membunuh Dewa Yin Li Daoran langsung di lautan kesadaran, jika tidak, bahkan jika dia bisa menang, aku takut itu tidak akan begitu mudah. Jika itu adalah master lain, roh Yin Li Daoran tidak akan terkalahkan. Ini juga alasan mengapa Qin Fan dengan sengaja menunjukkan kelemahannya kepada musuh dan pertama kali dirancang untuk membunuh Dewa Yin Taoisme. Melalui pertempuran ini, kekuatan spiritual di tubuhku menjadi lebih kuat. Jika aku bisa mengalami lebih banyak, itu akan sangat bermanfaat bagi duniaku. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu.
Qin Fan, bagaimana kabarmu? Suara khawatir Huo Xian masuk. Qin Fan berdiri dan membasuh tubuhnya dengan gelombang kekuatan spiritual, menghilangkan debu dari beberapa hari terakhir. Dengan lambaian tangannya, pintu terbuka secara otomatis. Mengenakan gaun putih, Huo Xian yang elegan dan halus berdiri di pintu dengan cara yang cantik. Dia jelas memiliki kasih sayang di matanya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, tetapi dia menunjukkan temperamen yang ragu-ragu untuk berbicara, dan orang mau tidak mau ingin melakukan sesuatu dengannya. Apakah kamu lebih baik? Huo Xian membuka mulutnya sedikit, dan bertanya dengan suara rendah, dengan kata-kata yang sangat khawatir. Terutama pesona dewasanya tidak sebanding dengan gadis kecil seperti Murong Linger dan Tang Cucu. Namun, menghadapi wanita cantik seperti itu, ekspresi Qin Fan tenang, dan dia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum menjauh. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Nada suaranya suam-suam kuku, membuat orang merasa sedikit terasing. Huo Xian merasa sedikit sakit di hatinya, akhir-akhir ini dia sangat khawatir sampai tidak bisa tidur nyenyak, dia berlari ke pintunya dan menunggu beberapa jam sebelum pergi, dan akhirnya menunggu sampai dia bangun, tapi dia masih begitu acuh tak acuh padanya. Namun, dia tidak berani marah, karena dia sendiri mengenalinya sebagai tuannya. Bahkan jika Qin Fan tidak memiliki niat terhadapnya, dia harus menjaga kesetiaannya. Awalnya, ada beberapa hal tentang orang-orang dari Bajimen dan Kixingsong itu, tetapi karena kamu menebas Lei Zentian dan menyapu bersih 7 pusat kekuatan puncak, orang-orang itu tiba-tiba menjadi sangat setia padamu. Qin Fan mengangguk. Seperti yang diharapkan, karena kekuatan. Dia menunjukkan pada saat itu, bahkan jika dia tidak mencapai alam dewa peringkat keempat dalam sistem prajurit, itu hampir sama. Setelah pertempuran itu, mereka yang melihat pertempuran itu harus menghormatinya sebagai Tuhan. Apakah ada yang lain? Qin Fan bertanya lagi, lalu menyalakan telepon. Huo Xian menggelengkan kepalanya, hal-hal lain telah ditangani. Adikku berkata bahwa Pavilion Tianji, yang sudah lama tidak lahir, tiba-tiba mengirim seseorang keluar kemarin untuk mengatur ulang daftar utama. Pavilion Tianji. Jenis apa? Organisasi apa ini? Bagaimana mereka bisa memberi peringkat master? Saya mendengar dari Simu bahwa Pavilion Tianji selalu sangat misterius. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada, tetapi peringkat mereka berdasarkan kekuatan prajurit masih sangat akurat, dan itu diakui sebagai peringkat paling otoritatif di dunia seni bela diri. Ada orang yang mencoba menantang Pavilion Tianji, tetapi mereka langsung menghilang. Mendengar ini, Qin Fan tahu bahwa pengetahuan Huo Ximu mungkin terbatas. Yang paling otoritatif peringkat di dunia membuktikan bahwa Pavilion Tianji ini pasti memiliki kekuatan yang kuat. Namun, Qin Fan hanya bisa menunggu kesempatan untuk mempelajari Pavilion Tianji ini. Pada saat ini, ponsel Qin Fan akhirnya dihidupkan, serangkaian suara notifikasi terdengar, dan kemudian seseorang menelepon. Melihat ide penelepon, itu dipanggil oleh Tuan Chu. Huo Xian buru-buru bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk menghindarinya? Tidak. Qin Fan segera mengangkat telepon. Tuan Qin, saya akhirnya menghubungi Anda, kata Chu Tianxiong dengan nada lega.